Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rojik Racing. Saya akan bahas tentang masalah Delco original yang dua vakum sama yang satu vakum. Nih, ini Delco, ini yang ori ya, ini yang ori, ini yang KW dua vakum, ini dua vakum, ini satu vakum. Nah, kita cek untuk yang satu vakum. Untuk masalah akselerasi, kalau yang KW ya, ini KW, ini KW, ini KW yang satu vakum. Bisa disetting dari sini deh. Kita cek yang satu vakum. Untuk baut kontra atau baut akselerasinya yang satu vakum saya pakai yang ini nih. Settingan ke 10 derajat aja ya. Saat akselerasi itu 10 derajat. Jadi jatuhnya kurang lebihnya di tengah-tengah ini. Tengah-tengah drat. Ini ya. Saya setting di 10 derajat maju. Jadi dia kalau yang satu vakum kayak gini cuma akselerasi saja ya. Kalau yang ini bisa maju mundur, ini namanya untuk yang dua vakum, ini masuk ke langsam, ini ke akselerasi. Begitu juga dengan yang ori ya, ini langsam, ini akselerasi. Kalau yang model satu vakum ini cuma akselerasi saja masuknya, berarti masuknya yang ke karbu. Saya setting di 10 derajat timing maju ya ini. Nih. Jadi kalau ini ini dibikin 20 derajat ke sini ya, itu berarti nanti saat akselerasi ya dia itu merebet, RPM atasnya merebet karena pengapiannya terlalu maju. Ini perbandingan ya, ini perbandingan tadi yang dua vakum, tadi yang satu vakum, ini saya pakai yang dua vakum, ini yang KW. Satu vakum yang KW ini kita cek nih. Ini bagian langsam. Ini bagian langsam. Tuh, habis kan? Nih. Yang akselerasinya nggak kebagian nih. Ini kalau yang KW. Nih contohnya ya nih. Tuh. Akselerasinya nggak kebagian. Kita setting dari sini coba ya. Kita setting dari sini. Apakah akselerasinya masih kebagian? Ini kan dratnya di tengah-tengah. Nih. Kita setting ke dimundurin lagi biar akselerasinya dapat. Kira-kira dapat apa enggak ya? Nih. Ini KW ya. Kita cek. Ini saat langsam. Tuh ya. Ini mentok. Kita cek yang bagian akselerasi apakah bisa mentok ini ya. Ini settingan tadi sudah dimundurkan. Ternyata tetap aja ya, ini yang KW. Tuh. Nggak bisa mentok. Nggak bisa mentok sini nih. Tuh. Ya. Kita cek untuk yang ori ya. Untuk yang ori kita cek nih. Ini ori. Ini dratnya saya habiskan ya. Nih. Ini ori. Drat saya habiskan. Kita cek dulu bagian langsam. Ini bagian langsam. Dia akan maju berapa derajat. Dan kalau yang ori ini segel ya. Nih. Beda kalau yang KW ini. Bisa disetting dari sini kalau yang KW. Tapi tadi ini kurang normal juga ya. Untuk dua jalur ini kurang normal. Jadi misalkan yang ini difungsikan habis akselerasinya nggak dapat. Walaupun ini timing udah dimundurin. Jadi nyeting oktan selektor atau vakum selektor Delco yang mode KW memang nggak mesti dapat ya. Saya sarankan mending yang ini. Pakai yang ini. Jadi nanti yang dipakai yang ini aja. Ini masuknya ke karbu.
yang masuk ke intake manipul nggak dipakai. Itu kalau barang KW ya. Ini barang ori, kita cek barang ori ini. Kita cek yang ini bagian langsam dulu ini. Ini barang ori. Tuh, dia mentok kan ya. Ini mentok. Tuh, lepas. Nah, dia timingnya majunya paling cuma 5 derajat tuh. Tuh. Ya. Nah, ini kita cek yang ini, yang bagian akselerasi. Ini kalau vakum delco ori ya. Nih, kita cek yang bagian akselerasi. Tuh. Nih. Nih. Tuh, kan perbedaannya di situ. Bisa mentok nih. Tuh. Kalau yang tadi yang ini kan nggak bisa ini. Begitu jalur yang ini itu keisep, terus bagian akselerasinya nggak dapet, nggak bisa mentok. Ini kan ini bedanya kalau yang original tuh ya. Nah, kita lepas lagi, cek sekali lagi nih. Nah, ini settingan padahal mentok. Jadi kalau yang ori standarnya kan biasanya disisain 3 drat. Ini saya habiskan dratnya ya, biar untuk timing majunya dia lebih banyak. Nih, kita cek lagi, ini bagian yang langsam. Nih, dah, tuh mentok ya, tuh mentok. Dia udah nggak maju lagi, mentok. Nah, paham ya? Ini udah mentok. Kita akan cek yang ini bagian akselerasi. Ini untuk RPM atas, biar knalpotnya nggak berkarbon, tenaganya oke ya. Nih, tuh, tahu kan perbedaannya? Tuh, ini hisapan mesin lah jauh lebih kuat, makanya kalau saat akselerasi dia maju mundurnya gini yang ini. Nih, jadi ini 2 jalur tapi normal. Makanya kalau ininya yang satu, yang bagian ini ya, yang menghadap ke atas ini bocor, di sini mending disumpel aja pakai pelor yang sini. Jadi nanti yang dipakai yang ini. Cuma nanti settingnya lagi di sini. Settingnya lagi di sini. Jadi dia dimajuin lagi ini ya ke sini. Nih. Tuh, mentok kan, udah nggak mau mepet lagi. Kalau ini nggak disumpel tuh, ya, nggak mau mentok, tuh, ya, nggak mau mentok. Ini bagian akselerasi. Makanya kalau misalkan kepengen ini nggak difungsikan, bikin seperti ini ya. Dibikin seperti ini. Jadi intinya kuncinya itu untuk timing majunya itu jangan terlalu over ya. Untuk timing majunya jangan terlalu over ya, maksimal timing maju ke 12 derajat itu nggak masalah, 10 derajat juga nggak masalah. Intinya untuk RPM atasnya biar lebih bertenaga aja. Ini yang ori aja ya, settingan ini drat ini saya mundurin lagi nih, baut kontra saya kesiniin lagi ya. Itu juga nanti akselerasinya yang harusnya 10 derajat dia akan cuma 5 derajat aja. Perbedaannya dari segi tenaga. Cuma efeknya RPM atasnya halus. Bedanya kalau yang timing 10 derajat dia cenderung lebih kasar. Getaran mesinnya lebih terasa ya. Kalau yang timing majunya ke 10 derajat. Jadi intinya timing maju rang-rangnya itu kita setel di, misalkan kondisi mesin mati kita setel di 5 derajat. Nanti saat mesin hidup masuk ke 10 derajat. Nanti saat akselerasi dia masuk ke 15 derajat. Ya, itu sebenarnya udah cukup. Cuma kadang-kadang
kita mau up lagi untuk tenaga. Cuma kalau masalah up lagi ke tenaga sampai ke 20 derajat itu efeknya memang ya, mesin itu tenaganya memang gede, tapi ya nggak bisa stabil, nggak bisa loose. Jadi getaran mesinnya itu nggak bisa, kadang-kadang cenderung ada suara blek-blek di knalpot atau terjadi induksi ya kalau kita setting up. Makanya kalau settingan kadang-kadang nggak sampai kunci tab berdiri, itu malah justru tenaganya kurang, nggak dapet. Tapi kalau yang settingan mesinnya agak getar, itu malah justru tenaganya dapet. Yang penting starternya ringan. Nah, fungsinya kenapa ini 2 jalur ya, kenapa ini dipakai 2 jalur kayak gini, fungsinya sebenarnya kayak gini. Nih, untuk memundurkan saat mesin mati dia mundur. Ini saat mesin hidup ya, yang ini ya, ini nggak dipakai, ini yang bagian langsam ya. Nih contohnya kayak gini, dia mesin hidup, nah dia maju ke 5 derajat lagi ya, berarti misalkan kita top di 5 derajat, nanti dia akan maju di 10 derajat kayak gini ya. Ini yang dilepas nih. Nah fungsinya ini kalau mesin mati, contohnya kayak gini, biar starternya ringan, dia mesin mati, nah otomatis kan dia balik kayak gitu. Fungsinya kayak gitu. Jadi dari settingan kalau yang 2 jalur kayak gini, saat mesin mati dia di 5 derajat, nanti saat mesin hidup dia di 10 derajat. Tapi kalau yang model ini mesin kita setting tetap langsung kondisi mesin mati pun 10 derajat. Kalau yang pakai yang ini, yang pakai 1 jalur kayak gini, 1 derajat, 10 derajat atau 12 derajat atau 13 atau 15, menurut selera aja. Yang penting akselerasinya udah dapet. Jadi enaknya yang model 1 jalur kayak gitu. Ini yang 1 jalur. Nah, cuma bedanya kalau yang 2 jalur kayak gini, saat mesin mati dia di 5 derajat, jadi starternya ringan. Nanti saat mesin hidup dia di 10 derajat. Perbedaannya kalau ini, kalau 1 jalur kayak gini ya, saat mesin hidup dan mesin mati itu timingnya tetap di angka 10 derajat atau 12 derajat. Itu cenderungnya dia nanti agak berat starternya. Jadi nyari tenaganya ya dari ini aja. Dari ini bisa. Ini saat akselerasi ya nih. Jadi nanti kita setel saat mesin mati di 10 derajat. Nanti untuk memajukan pengapian saat akselerasi ya, ini nih. Dia tembus ke 20 derajat kayak gitu. Tuh. Beda kalau sama yang KW kayak gini ya. Ini barang baru. Tapi ya itu tadi saya jelaskan lagi nih perbedaannya ya. Nih. Habis. Jadi akselerasinya nggak kebagian kalau yang KW. Nih. Ini saat tuh ya, nih ini saat mesin hidup, ini saat mati ya. Nih tak mentokin ya nanti ya, dia mentok di berapa. Nih ini udah mentok, kita cek yang akselerasi, apakah yang bagian akselerasi masih dapat. Nih harusnya lebih maju lagi, ternyata kenyataannya kan ini enggak. Jadi timing majunya nggak dapet kalau yang KW. Tuh. Beda kalau sama yang ori ya, nih. Jadi kalau yang ori timing maju dapet, timing langsamnya dapet. Perbedaannya ya gitu ya. Kalau yang original sama yang KW. Nih. Udah saya tahan nih. Tuh. Jadi untuk akselerasinya nggak dapet ini. Mending saya sarankan pakai yang ini. Cuma ini ada min plusnya. Sama aja. Settingan ini juga pengaruh. Jadi masalah berebut itu bukan cuma dari karburator saja, tapi dari settingan ini dan lain-lain ya. Oke, terima kasih.